Baik lagi di Nguluk Musik bersama saya Christopher. Dan saya Rif, dan kami Bukan bukan Superman. Nah akhirnya kita udah masuk di season 3 ya Rif? Season 3 episode yang baru. Dan masih aja ada yang gak tahu tentang tagline kita, bro. Kenapa kita bukan Superman ya? Ini apaan sih, GJ banget. Bukan Superman. Jadi kita jelasin ya teman-teman, kenapa pakai tagline bukan Superman. Karena kebetulan aja namanya Christopher dan Christian Reeve. Pemeran Superman itu yang pertama-tama angkatan jadul tahun 70-an. Namanya Christopher Reeve. Iya, jadi kita pakai bukan Superman sekali lagi karena ya emang kita bukan Superman ya. Betul. Dan kalau ada filosofinya dikit, apa yang kita bagikan di video ini tuh berdasarkan pengetahuan dan kesotoyan kita aja. Jadi kita bukan orang yang super yang segalanya tahu gitu, bukan. Jadi kalau ada orang-orang mungkin di luar sana yang lebih ngerti, bisa bantu juga jelasin di kolom komentar. Yes, itu dia kenapa bukan Superman. Nah hari ini karena kita udah vakum berbulan-bulan ya, nggak rekaman ya. Betul. Kita mulai dengan sesuatu yang fresh dan kita hari ini mulai dengan satu lagu dari band Jepang. Band Jepang lagi. Karena kita ngeliat kemarin video kita yang bahas dari videonya Green Apple, itu lumayan banyak juga ya viewernya. Lumayan, yang banyak. komen juga lumayan banyak. Jadi kita mulai dengan salah satu band Jepang juga yang legendaris nih. Kalau kalian yang suka nonton anime terutama movie ya, pasti nggak asing sama band yang namanya Red Wimps kali ini. Kebetulan mereka juga baru konser kemarin di Indonesia, di Jakarta tepatnya. Yes. Di sekitar akhir Juli kalau nggak salah. Jadi mungkin bagi kalian yang belum sempat nonton nih, mungkin ingin merasakan highlightnya Kita kasih lagi, vibes-nya dikit-dikit. Kita kasih dikit-dikit. Walaupun nih. saya juga nggak tahu Red Wimps. Taunya cuma Laruku. Udah kelihatan banget ya umurnya. Zaman jebot punya. Apa namanya kalau pecinta Jepangan? Wibu. Wibu. Oke, langsung aja kita mulai ya. Iya, ini soundtracknya film apa, bro? Kimi no Nawa. Kimi no Nawa. Langsung kita mulai. Oke, dari intronya dulu, itu kan sequencer abis ya. Sequencer, gitar Gitarnya masuk dikit-dikit. main Udah efek intro. dan nggambarin banget ininya loh, backgroundnya, gambarnya kayak ya semesta gitu ya. Megah gitu. Bunyi-bunyinya juga Bener. kayak galaksi gitu. Cuma efek yang di depan itu tadi ya. Ya ini masih ada kepake dikit ya. Kayak apa, reverbnya di reverse gitu ya. Reverb. Balikin. Beat masuk. Beat elektrik ya. Iya. Four on the floor itu memang nggak pernah salah itu. Dup kicknya itu. Iya, dan dibantu sama aksen-aksen hi-hatnya dikit. Iya, Jadi, aduh gila. Ini manis buat kumpulin crowd ya lagu gini. Iya, Apalagi pas untuk lebih, iya. headbang semua langsung. Oh, satu lagi yang aku notice dari gitarnya adalah, kalau yang ngerti gitar pasti tahu namanya Gibson Les Paul ya. Itu biasanya suaranya cenderung lebih warm, lebih dark, tapi di sini entah kenapa mereka bisa setting jadi lebih bright gitu. Itu Jadi enak banget untuk dipakai Les melodi. Paul ngisi-ngisi. itu ya Gibson ya. Gibson. Yang mahal. Mahal banget. Biasa gitaris jazz pakai tuh. Gitaris. Yang sebenarnya dia luas sih. Gitu Gitaris ya? jazz bisa pakai, blues bisa, tapi blues mungkin lebih ke Fender ya itu sekarang. yang model gitarnya kayak ada bodinya kayak gitar akustik gitu kan. Bukan yang ada tetap ada apa namanya? Tabung sample ya. resonansinya. Enggak. Oh, bukan ya? Bukan. Les Paul tuh yang dipakai Slash. Banyak kan dipakai rock sih mainnya.
Aduh, nggak tahu deh Itulah. pergitaran. Modulasi. Iya, modulasi. Ini ref ya, chorus ya. Ini refnya. Dia ke dua mayornya juga tadi. Do mayor. Ini dua mayor lagi. Terus langsung smooth banget ya. Baliknya tuh kayak nggak berasa modulasi balik lagi loh. Betul, itu FYI buat teman-teman, namanya abrupt modulation. Jadi modulasi yang gak pakai jembatan-jembatan, langsung aja udah. Langsung. Ini rhythm aja. Ya, rhythm aja. Gitar rhythm kan. Nah, ini masuk Rhythm jalan, melodi masuk. Tebel jadi. Bangun dinamika ini. Nah, jadi waktu ngisi dinamika, verse pertama dia kasih body di rhythm gitar sama kick ya, 4. Terus tengah-tengah verse kedua dia kasih arpeggio gitar tapi registernya naik. Ya, Jadi biar keisi penuh, nggak numpuk. benar. Dan jadinya penuh gitu musiknya. Terus dia beat lagi nih, mau masuk ref kan tadi beatnya Build ya. itu. Jadi dia mulai yang awalnya ritmenya palm mute mulai digenjreng full. Iya, lagi. iya, betul. Agak panjang ya. Iya, dipanjangin dari yang pertama tadi, dikali 2. Malah jadinya khas ya. Iya. Pindah keluarga Abruptnya. dia. Abrupt. Dipanjangin lagi ternyata outro-nya. Dibikin 2 kali lagi. Bahkan endingnya pun abrupt juga endingnya. Langsung Tiba-tiba abis. Nggak tahu deh kalau main live gitu juga nggak ya? Gitu juga kali. mungkin ya. Karena nggak sempat lihat sih kemarin. Coba komen di bawah siapa yang nggak sempat nonton kemarin ya. Konser. Oke, kalau dari segi musik ya, yang jelas bisa dipakai di ibadah itu adalah konsep modulasinya tadi. Betul. Cuman modulasinya ini nggak biasa ya, karena kita biasanya kalau player musik yang mungkin baru awal belajar, taunya modulasi itu cuman naik 1 atau biasanya orang bilang overtone ya, naiknya Overtone. antara 1 C pergi ke D D gitu ya. atau C perginya ke C crash. Ya, C crash tengah. Iya, E ke F ya. E ke F, ya. yang lumayan normal. Cuman ini agak beda tuh. Tadi teorinya gimana ya? Itu sebenarnya di teori musik klasik cukup umum modulasi ini ke subdominan. Kalau kita tadi cari kan ada dasarnya di D crash. D crash atau E flat ya. Terus dia tiba-tiba tengah-tengah kan turun 7 flat. Tiba-tiba chordnya Main ke jadi ke C C crash atau D flat. Terus dia pindah chorusnya ke 6-nya chord baru. 6-nya chord baru itu di As atau G crash, di F minornya. Jadi itu dia naik 4 subdominan 4 tone ya. Jadi pindah modulasi subdominan. Nah, di musik-musik klasik kayak sonata atau koncertonya klasik deh yang Mozart, Haydn, Beethoven beberapa itu kurang lebih modulasinya itu kepake begini. Jadi kayak dia itu bagian musiknya di dalam sonata itu ada 3, namanya introduction, ada development sama recapitulation A B C gitu. Biasa introduction itu selalu di tonic. Terus masuk di pengembangan dia pindah either ke relatif minornya, misalnya kalau C ke A minor atau C ke subdominan majornya ke F. Oke, Nah ini kepake nih. Tadi di tonic sini. itu nada Satu. C nada 1. Terus kan tadi des kan. S kan dia pakai tadi des. terus Kan. apa minor apa? Relative minor. Relative minor itu apa? Turun 1,5. Jadi kalau C pasangannya kan A minor.
Oh, berarti kayak kalau main pentatonic blues itu ya? Ya itu dia. Jadi pasangan minornya, Oke. keluarga minornya. Kalau di S keluarga minornya kan berarti C minor. Iya. Kalau As F minor. F minor. Terus Jadi tadi dia- apa subdominan? Subdominan Subdominan empatnya. tuh empat. Empatnya. Jadi kan tonik, supertonik, median, subdominan, dominan, submedian. 7 itu apa ya? Leading note. Oh. Masih ingat nih teori musik nih lumayan nih. Saya yang kosong tentang teori musik, saya kosong benar kosong. Nah, kalau di lagu gereja lebih konkret kita pakai di lagu yang itu, bro. Range-nya lebar-lebar. Oh, ada contohnya nggak? Contohnya itu lagu Mengiringmu. Tapi bukan ke subdominan ya, tapi ini bisa dipakai modulasi ini untuk mengatasi range vokal yang lebar banget. Lagu jemaat kurang bisa nyanyi. Betul, karena itu kan lagunya mungkin khusus ya. Mau kita coba Pak Gita? Boleh coba. Kita kan suka misalnya liriknya itu bagus untuk membangun jemaat, tapi kok secara teknik musik susah. Nah, kita ngakalinnya pakai modulasi. Misalnya kan dia depannya dida dida lado lado re re mi mi main C, coba berarti F ya. Da 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 di di. Nah, ini kan verse-nya kita kasih di C. Chorusnya kalau kita main di C, mengiringmu semua, lumayan tinggi buat orang-orang yang nggak terlatih secara vokal. Jadi gimana turunin ke A misalnya, dari C turun ke A itu turun 1,5, modulasi yang cukup umum. Jembatannya kemana? Kita coba ya. F, dida dida di da da, 2 minor da, kasih 3 mayor dida, mengiringmu seumur hidupku. Ini masuk dan cukup mulus, smooth ya itunya ya. Nggak berasa kayak jauh-jauh banget gitu. Betul, ya? karena 3-nya yang kita pakai tadi kan dari 2 minor di D minor, terus pergi ke 3 mayornya. 3 mayor itu masih keluarganya relatif minornya C. A minor kan 5-nya E mayor kan. Mayor. Terus E mayor juga kita bisa pakai di A sebagai dominannya. 5-nya dari chord baru, tangga nada baru maksudnya. Di A, 5-nya kan E. Kalau di piano mau lebih kaya lagi, abis pencet D minor, kasihnya E11. Jadi kanannya D mayor, kirinya E. Jreng, lebih mulus lagi, terus gerak ke E, baru masuk ke A. Tuh mulus tuh, dan mengatasi yang namanya range yang lebar. Dan memang lebih nggak berasa ininya pindahnya daripada kalau kita overtune biasanya ya. Betul. Naik satu nada itu kan berasa tuh pindahnya ya. Ini lebih berasa smooth aja gitu nyanyi. Kayak lagu ini loh bro, yang kita react season 2 itu, Ziva itu yang lagunya Marcel. Oh, Peri Cintaku. Iya itu juga tuh sama tuh pakai modulasi ini. Modulasi ke situ juga. Turun 1,5 apa naik 1,5 saya lupa. Gimana lagunya? Tuhan memang satu. Dada. Ya itu kan depannya di mana, chorusnya di mana kan, gitu. Kepake ilmunya. Begono. Nah, sekarang kita lihat lirik ya. Nah, liriknya ini ngomong apa sih sebenarnya? Mana tuh? Liriknya aku baca-baca itu ngomong soal pengharapan. Jadi kayak lost hope gitulah. Ada sesuatu yang dirindukan, yang that's I've been longing for, tapi dia nggak dapet. Di bait 2 tuh paling jelas. Nanti ada terjemahan Inggrisnya ya, dikasih. I can even remember when I gave up believing, what could have been the reason. Bla bla bla, dia cerita sampai terakhir. I have always been insisting there was something that I have longing for. Bait 3 juga sama. Kalau ngomong soal filmnya juga nyambung ya bro ya? Iya, karena premis filmnya intinya ada 2 orang, cewek cowok dari waktu yang berbeda, beda 3 tahun kalau nggak salah. Terus mereka tukeran nyawa gitu. Terus ternyata twistnya adalah si cowoknya ini harus berusaha menyelamatkan cewek dan satu isi desanya itu dari hujan meteor. Cowoknya ini yang ke masa depan ya? Cowoknya yang ke masa lalu, ceweknya yang ke masa depan. Oh gitu ya, iya. Ya begitu. Jadi ngomong soal pengharapan dan lumayan kalau kita mau lihat dari sudut pandang kacamata kita sebagai orang Kristen ya. Iya, karena ya memang di gereja tuh sering bicara soal penyertaan Tuhan, soal pengharapan, tapi pada kenyataannya kadang kita tuh merasa problem hidup kita tuh sulit, bahkan kadang nggak terlihat ada pengharapan gitu untuk bisa melangkah ke depan lagi.
Iya, kebetulan juga kan beberapa waktu terakhir kita kan suka bicara soal Injil, apa karya keselamatan. Secara pengetahuan tuh kita tahu kan. Tapi belakangan saya sharing, saya jadi bertanya lagi, apa sih maksudnya konkretnya gitu, keselamatan yang diberikan kepada setiap kita gitu di dalam kita menjalani kehidupan. Kenapa? Karena hari Minggu kemarin saya dengar satu khotbah bilang ketika Injil, gospel itu belum merasuk sampai ke diri kita dan mempengaruhi cara kita berperilaku dalam tindakan-tindakan kecil, itu artinya belum meresap gitu Injil. Oh, berarti cuma sebatas di pengetahuan ya. Terus beberapa hari lalu saya korek-korek lemari buku, saya dapat bukunya Pak Sen itu, Pak Sen Senjaya, tentang menghidupi Injil dan menginjili hidup. Dia tuh paparin ini bro, apa bedanya religion dan gospel. Religion itu ketika kita melakukan segala sesuatu supaya ya paling enggak lah dapat perkenanan Tuhan, dapat Tuhan melihat kita karena apa yang kita lakukan. Tapi gospel nggak ngomong gitu. Tuhan yang lakukan terlebih dahulu supaya kita bisa melakukan ini dan itu. Contohnya lagi, dia kasih tata bahasa Injil. Tata bahasa Injil itu selalu bukan perintah dulu baru dapat reward, tapi selalu indikatif dulu, statement dulu baru ada perintah. Indikatifnya apa? Bahwa Kristus telah berkorban bagi kita. Salah satunya di Roma 5 ya, yang saya masih ingat. Kristus itu mati buat kita ketika kita masih menjadi musuh Allah. Ya, masih berdosa, masih menjadi musuh Allah, tapi dia selamatin kita. Oleh karena itu, hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Jadi ada statementnya dulu bahwa apa yang dia telah lakukan, baru kita melakukan. Dengan begitu, kita itu bisa menjalani hidup dengan penuh sukacita dan ucapan syukur. Kenapa? Dan penuh pengharapan. Kenapa? Karena kalau kita berusaha melakukan supaya Tuhan lihat, kita akan terjebak dalam dua, dia bilang. Dua ekstrim. Yang satu, ketika kita mampu, kita jadi belagu. Jadi sombong, jadi arogan. Oh, saya mampu. Ketika kita tidak mampu tapi kita lebih baik dari orang, kita jadi membandingkan. Paling enggak gue lebih baik dari lu lah. Gue melakukan ini, lu enggak. Nah, jadinya arogan. Ketika kita nggak bisa melakukan, jatuhnya minder dan merasa bersalah terus. Tapi di dalam kultur Injil nggak gitu. Kita bisa lakukan karena Kristus terlebih dahulu. Ketika kita nggak mampu, Tuhan tuh nggak pernah akan lepasin kita. 1000 kali, 1.000.000 kali kita gagal, dia itu kasih kesempatan sama kita, ayo bertumbuh sampai waktunya Tuhan itu sempurnakan kita ketika kita dipanggil pulang. Berarti seharusnya selalu ada harapan untuk kita. Yes, ketika di dalam Kristus, di dalam Injil. Jadi nggak ada lagi yang namanya kita bisa terjebak di dalam kesombongan, karena kalau kita bisa, kita karena Kristus. Kalau kita lagi nggak bisa, ya lakukan karena Tuhan kasih kita kemampuan untuk bisa setelah dia selamatin kita. Gitu. Wah, itu benar-benar itu ya, menyegarkan kembali gitu. Karena kalau kita pun yang pelayanan di gereja kadang suka terjebak loh, melakukan event besar. Oh, bisa karena kita. Oh, enggak, bukan karena kita, karena Kristus. Kalau lagi nggak bisa, santai aja gitu, lakukan lagi lebih baik karena Tuhan kasih kita kesempatan terus. Kadang emang kita ini ya terlalu terlena dengan flow-nya sampai kita tuh kadang lupa lagi sama fokusnya. Betul. Bahwa Tuhan yang memampukan kita, bukan kita yang memberikan segalanya karena kita mampu untuk Tuhan ya. Betul. Jadi awareness-nya itu harus dibangun di dalam apa? Di dalam berkomunitas. Jadi saling ngingetin gitu. Benar. Oke, hari ini kayaknya cukup seru. Lagunya seru, pembahasan tentang liriknya juga seru. FYI dulu bro. Apa? Ini tag kita. Ini tag kedua karena tag pertama tadi audionya mati. Udah tag dari awal full dan mati. Ya udah, ini tag kedua kita ya. Ya gitu aja untuk episode kali ini. Kalau kalian suka silakan bisa like dan juga subscribe. Silakan juga komen di bawah kira-kira lagu-lagu apa ya yang kita bakal react selanjutnya. Yes. Kasih supaya kita bisa react lagu berikutnya. Benar. Dan follow juga ada Instagram kita dan juga TikTok kita. Di sana bakal ada konten-konten yang tentunya membangun kerohanian kita bersama ya. Segitu aja, saya Christopher. Saya Rif dan kita bukan Superman.